mau ada yang dibicarakan. Kalau boleh tahu, ibu ingin berbicara apa kepada saya? Nah, ini ada sedikit kendala di kelas, jadi mungkin memang ada beberapa siswa nih. Tapi yang paling mendasar nih ada satu orang siswa yang masalahnya ini belum bisa beradaptasi lawan kawan yang lain. Kalau disuruh ngomong susah, kemudian bahkan belum bisa membaca. Nah, jadi ini sangat membuat saya itu bingung karena ini sudah di kelas tinggi. Ya, ini itu yang membuat saya bingung. Nah, kira-kira adakah ibu nih solusi yang bisa membantu? Jadi kata ibu tadi kan anak ibu tersebut nih orangnya beradaptasi belum bisa ya Bu ya dengan teman-temannya. Padahal kan tadi kata ibu ini kan sudah kelas tinggi nih. Jadi kan ibu sebutkan tadi orang ini tidak bisa membaca juga ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya yang ibu inginkan atau ibu harapkan dari anak tersebut itu seperti apa? Ya, tentunya kita sebagai guru kan punya tuntutannya supaya siswa kita memiliki prestasi lah minimal ya. Nah, ini saya maunya siswa ini paling utama ya bisa dulu dia membaca, kemudian apabila diajak ngomong bisa berkomunikasi. Ini kalau diajak ngomong diam aja, walaupun sampai berapa kali. Nah, kemudian kalau disuruh maju itu pede. Ini susah sekali sampai 3 kali 4 kali baru bisa disuruh maju ke depan. Kemudian sama teman-teman agak susah juga kan berinteraksinya. Tuh. Pendiam ya Bu ya orangnya ya. Pendiam. Apakah orang itu tersebut termasuk pemalu begitu Bu? Sepertinya yang selama ini saya kenal memang sepertinya pemalu. Yang selama yang saya kenal belum mendalami ya, belum sekali. Sepertinya memang agak malu dengan mungkin karena kurang bisa membaca tadi, faktornya salah satunya. Jadi yang ibu harapkan nih anak tersebut bisa berinteraksi dengan temannya, pede, maju ke depan pede ya Bu ya. Sama kata ibu tadi supaya ibaratnya belajar itu pun bisa seperti teman-temannya. Kalau menurut ibu nih ukuran keberhasilan anak tersebut nih seperti apa? Berhasilnya dia ini kalau saya harap dari harapan saya tadi kan dia mau maju ke depan ya, minimal kan tampil. Kan kalau biasanya pembelajaran itu ada yang tampil ke depan kan, harus mempresentasikan atau apa kan. Kalau kerja kelompok dia mau, dia pede, kemudian berinteraksi dengan teman-teman, dia berbicaranya lancar kan sama teman-teman, bisa bercanda walaupun bercandanya kan jangan sampai keterlaluan. Maksudnya berinteraksi tadi. Kemudian terutama tadi yang membaca tadi. Membaca, kalau kita kan biasa untuk memberi soal atau sebagainya nanti harus membaca kan. Nah, ini tidak bisa. Seperti itu. Kalau yang saya harapkan tadi keberhasilannya dia bisa membaca agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi nih setelah saya mendengar nih ukuran keberhasilannya ibu sebutkan tadi bahwa anak tersebut agar bisa membaca, supaya bisa belajar seperti temannya, juga anak tersebut bisa berinteraksi dan tidak malu lagi nih. Kalau boleh tahu nih kemampuan ibu nih bagaimana untuk mencapai hal tersebut? Yang saya tahu tentang diri saya Bu ya. Ini saya sudah selama ini saya terapkan. Saya orangnya fleksibel aja dengan siswa, kemudian sebisa mungkin saya menjadi teman yang bisa diajak berkomunikasi. Maksudnya seperti teman itu seperti curhat, itu kan bisa mengajak siswa untuk curhat apa sih masalahnya. Nah, kemudian saya juga mengikuti beberapa pelatihan yang menurut saya itu bisa menunjang keberhasilan untuk salah satu siswa ini, yaitu dengan saya mengikuti pelatihan metode membaca.
Kemudian saya ada juga tentang pelatihan aplikasi menarik, tapi mungkin di sini terkendala. Kalau untuk smartphone itu terkendala kalau di sini. Cuman biasanya saya akan tampilkan keahlian yang saya miliki ke siswa-siswa saya biar dia termotivasi, terutama salah satu anak tadi. Jadi nih kekuatannya ibu miliki tadi kan katanya bisa menjadi teman nih, melakukan pendekatan mungkin ya Bu ya, Iya, pendekatan kepada anak tersebut. Dengan juga kata ibu tadi kan ibu mengikuti berbagai macam pelatihan yang bisa ibu gunakan untuk pembelajaran di kelas ibu. Nah, salah satunya tadi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan anak tersebut. Kalau boleh tahu nih, dengan kekuatan yang ibu miliki tersebut, peluangnya nih yang bisa ibu ambil untuk keberhasilan anak tersebut bagaimana? Untuk peluang keberhasilannya menurut saya sudah sangat maksudnya itu peluangnya sangat besar. Karena di sini seperti metode tadi kan salah satu metode membaca. Nah, itu ada di pelatihan itu metode membaca ACM, aku cepat membaca. Di sana dengan 3 metode, yaitu 3B, bermain, bernyanyi, dan bercerita. Nah, di situ saya terapkan ke anak-anak yang saya terapkan ke anak saya terutama, dan itu alhamdulillah dalam waktu 3 bulan pun sudah berhasil anak saya. Ini anak saya ya. Anak saya sudah berhasil untuk bisa membaca buku cerita. Kemudian anak-anak yang, karena saya membuka rumah peradaban, rumah membaca, di sana pun ada beberapa siswa, beberapa anak yang sudah juga bisa membaca. Jadi saya sangat optimis untuk menerapkan itu ke anak didik saya yang satu ini. Jadi dalam ACM tadi kan ibu, menurut ibu nih, kata ibu pelatihan itu tidak hanya fokus kepada membaca, tapi tadi ada bernyanyi, macam-macam. Jadi dengan metode tersebut, anak tersebut itu akan lebih mudah membacanya. Nah, kalau dalam tahap membaca, kalau dalam tahapan supaya anak tersebut bisa beradaptasi atau berinteraksi bagaimana nih Bu caranya? Untuk yang maksudnya membuat dia pede dan sebagainya, usaha saya itu mengajak temannya yang lain, mengajak siswa saya yang lain untuk bisa welcome atau menerima yang temannya punya kekurangan ini. Saya ajak dengan yang serasa itu breaking ice breaking. Nah ya, tapi saya selalu selipkan nama anak yang menurut saya ini tadi yang bermasalah ini tadi. Nah, saya mungkin bingung tadi gimana settingnya. Kan ini saya gunakan dengan cara saya sebutkan namanya di ice breaking itu. Seperti itu. Untuk kedepannya nih, strateginya itu bagaimana? Misalnya dari tahapan yang ibu lakukan pertama sampai tahapan-tahapan selanjutnya tuh kayak gimana strateginya atau langkah-langkahnya? Untuk langkah-langkahnya nih ini yang dilakukan, yang bakal dilakukan rencananya? Ya, rencananya setiap awal pembelajaran itu selalu saya adakan ice breaking yang mengacu kepada siswanya, yang supaya mereka merasa aku dihargai, aku diterima. Waktu awal pelajaran saja sudah aku diterima. Nah, jadi saya kadang menyebut-nyebut ya, maunya nih menyebut nama satu-satu, saya berikan emoticon lah. Nah, untuk tahu perasaan mereka di awal. Nah, seperti itu. Kemudian yang tentunya tadi lebih mendekati. Saya mengajak bicara lebih banyak daripada mungkin tetap yang lain, tetap cuman lebih banyak lah porsinya daripada yang lain untuk mengajak bicara secara tetap iya seperti itu. Kalau dari strategi yang bakal ibu lakukan nih, ada nggak kira-kira hambatannya, atau menurut ibu ada hambatan yang akan ibu hadapi?
mungkin kalau hambatannya mungkin memang dari diri siswanya ya. Sepengetahuan selama ini siswa ini tuh seperti tertekan orangnya. Nah mungkin hambatannya ya komunikasi dengan orang tua sebenarnya. Kan anak tuh sebenarnya lebih banyak di rumah. Ya, Harusnya betul. kan kita sebagai guru nih ada komunikasi, tapi maklum lah juga di daerah sini kan orang tua ini banyak yang bekerja pagi-pagi sekali, anaknya belum bangun malah sudah bekerja. Jadi bisa itulah kendalanya, mungkin kerjasama antara orang tua. Kan tidak mungkin harus di sekolah saja, sekolah kan beberapa jam saja. Kan menurut ibu tadi hambatannya ini ibaratnya lebih kepada komunikasi ini dengan orang tua. Terus solusinya tuh bagaimana? Ya mungkin kalau solusinya ya, solusinya harusnya sih ada selalu pertemuan rutin antara guru ke guru wali kelasnya dengan orang tua. Nah kalau bisa sih semua orang tua, supaya walaupun anaknya tidak bermasalah lah ya, tidak nampak ibaratnya, tidak yang terlalu dominan masalahnya, bisa diadakan untuk rapat pertemuan lah, pertemuan biasa saja yang tidak terlalu formal. Yang penting ada orang tuanya tahu perkembangan anaknya di sekolah. Ya mungkin juga ini saya karena banyak tuntutan yang lain nih, belum ada izin lagi, belum ada izin, cuman belum ada minta izin ke kepala sekolah untuk mengadakan pertemuan itu, karena pimpinan kan juga perlu, harus yang paling utama. Seperti itu. Jadi kalau boleh tahu nih, rencana-rencana ibu itu apa saja ke depannya? Rencananya untuk menjalin antara orang tua. Nah, rencananya ini dalam waktu dekat ini, paling tidak untuk akhir tahun ini mau konsultasi dengan kepala sekolah dulu tentunya, untuk saya bisa mengadakan pertemuan rutin ya, minimal ya kita 1 semester lah ya, paling lama gitu, untuk mengetahui untuk bisa berinteraksi dengan orang tua, pertemuan yang walaupun tidak formal tadi. Nah jadi mau bicara dengan kepala sekolah, apabila diizinkan saya akan membuat surat untuk undangan untuk ke orang tuanya agar bisa ke sekolah ya, Mau tahu perkembangannya? ya supaya orang tua bisa ikut lah ya juga dalam pembelajaran. Maksudnya itu ikut mengetahui ya, tingkat keberhasilan. ya, dan juga bisa mengajari anaknya. Ikut dalam pendidikan ya, harus ikut campur juga kan, tidak mungkin lepas. Seperti itu. Dan bisa juga saya mau nanti bisa meminta bantuan juga untuk rekan-rekan kan semuanya, teman-teman, untuk juga bisa membantu saya untuk mengadakan pertemuan tadi atau utamanya. Kalau rencana yang terdekatnya untuk anak yang terkhususkan anak yang tersebut yang kita ceritakan nih apa? Untuk yang tadi kan masalahnya yang anak yang 1 orang ini, rencana terdekatnya saya terutama tadi menggunakan metode ACM tadi. Nah kemudian ada juga metode read aloud atau berkisah atau bercerita nyaring. Nah jadi tapi itu privat sebenarnya, privat. Kalau tidak privat sepertinya menurut saya agak susah. Tapi kalau privat mungkin agak cepat untuk proses keberhasilannya. Tapi ada juga sih kendalanya, waktunya mungkin kan. Dia kalau pulang sekolah malah sibuk mau pulang sekolah. Jadi sebisa mungkin nanti sebelum pembelajaran lah. Sebelum pembelajaran maksudnya itu sebelum kita bel masuk. Kan dia sudah datang nih. Biasanya kan dia sebelum bel kan jam 8. Sebelum jam 8 biasanya di sini sudah datang dia. Jadi mau saya masukkan metode itu tadi, kemudian sambil bercerita juga supaya membangun percaya diri dia. Mau
mengadakan pendekatan juga ya Iya. Bu ya, secara pribadi kepada anak tersebut. Nah, setelah hal tersebut yang akan Ibu lakukan tersebut nih, tahapan-tahapan tersebut jangka waktunya nih, maksudnya jangka waktunya itu untuk keberhasilannya itu kira-kira akan Ibu lakukan berapa bulan atau misalnya bagaimana? Untuk target, Targetnya ya. targetnya saya menargetkan sekitar 3 bulan lah. Apa yang saya rencanakan ini berhasil, terutama ke anak yang satu ini Ya. yang mempunyai banyak lah kendalanya. Jadi kan Ibu sebutkan tadi pakai metode tadi kan, pakai private pendekatan kepada anak tersebut, ada interaksi dengan orang tua juga. Nah, setelah 3 bulan ke depan apa nih ukuran keberhasilannya dari Ibu untuk anak tersebut? Tentunya saya berharap minimal nih, paling minimal dia sudah bisa membaca satu buku cerita yang pendek. Itu sudah benar-benar esensial. Kemudian apabila saya suruh tampil nih, suruh tampil ke depan, misalnya waktu salah satunya misalnya disuruh menceritakan kembali apa kegiatan dia kemarin, misalnya kan waktu awal-awal pelajaran itu dia mau tampil dan dia tanpa disuruh bisa mengangkat tangannya untuk maju, pede kan, sudah pede dia. Nah kemudian dalam berteman dia bisa mengajak temannya untuk berteman dengan dia. Nah walaupun mungkin anak-anak yang mungkin kalau di sini itu biasanya kayak olok-olokan tuh, yang bercandanya bercandanya. iya, nah mungkin dia sudah bisa menerima ya. Nah, artinya tidak marah lagi apabila dikatai, tapi sudah bisa menerima dan bisa berteman dengan yang lain. Nah, menarik sekali nih rencana-rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya. Kalau dalam hal dukungan, Ibu itu ingin dukungan yang seperti apa atau siapa? Kalau dukungannya sangat perlu ya, terutama tadi dari kepala sekolah, kemudian rekan kerja ya, kemudian juga tentunya orang tua. Yang sangat saya harapkan. Jadi kan Ibu tadi ini menargetkan 3 bulan nih. Nah, kapan akan mulai Ibu lakukan? Kalau untuk saya lakukan mungkin sudah masuk nih persiapan, sudah maunya sih bulan ini sudah terlaksana itu semua. Kan Ibu melakukan rencana dalam 3 bulan. Siapa nih kira-kira yang bisa Ibu tunjuk misalnya yang untuk memastikan bahwa kegiatan Ibu tersebut dapat berjalan selama 3 bulan tersebut? Maksudnya yang menilai Ada atau sejenis memantau lah, memastikan. memastikan. Mungkin yang lebih bagus sih buat sekolah ya, sebenarnya yang lebih bagusnya gitu dibantu dengan rekan-rekan kerja yang lain seperti itu. Jadi perlu dukungan dari semuanya juga ya Bu ya. Dukungan dari semuanya, tadi kepala sekolah, rekan-rekan sejawat juga, dan orang tua. Dan kata Ibu tadi kan ditargetkan selama 3 bulan dulu nih. Selama 3 bulan secepatnya akan Ibu lakukan. Nah setelah kita melakukan percakapan kita yang dari awal sampai ini, apa yang Ibu rasakan? Ya mungkin saya lebih terbuka ya wawasan saya jadinya, karena ada beberapa pematik dari Ibu juga. Terima kasih banyak karena sudah memberikan bantuan untuk saya menyelesaikan masalah yang ada saya. Komitmen Ibu tadi kan 3 bulan. Bagaimana kalau setelah 3 bulan tersebut kita adakan lagi pertemuan seperti ini, berbincang-bincang? Saya ingin mengetahui perubahan-perubahan apa saja nih yang perubahan-perubahan positif yang terdapat pada diri anak tersebut. Bisa nanti ya, karena itu juga jadi bahan diskusi saya nanti kan. Betul. Itu mungkin nanti bisa ya. Semoga terlaksana apa yang saya rencanakan dan hasilnya memuaskan untuk semuanya juga. Ada lagi yang mau dibicarakan? Mungkin itu saja dulu ya. Mungkin nanti bisa Ibu membantu saya lagi di lain waktu. Mungkin ya, semoga tidak ada lagi sih kendala-kendala